Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Dahlia Silaban, pada pembelajaran Cyber Physical System. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang input dan output pada ESP32 board. Apa sih pengertian dari input dan output itu? Jadi, input adalah pin yang digunakan untuk menerima sinyal dari perangkat eksternal. Misalnya, membaca nilai dari sensor suhu, tombol, atau potensiometer. Sedangkan output adalah pin yang digunakan untuk mengirimkan sinyal ke perangkat eksternal. Misalnya, mengendalikan LED, motor, atau buzzer. Nah, selanjutnya macam-macam input dan output. Yang pertama, menggunakan input sensor cahaya atau LDR. Yang kedua, menggunakan input sensor cahaya LDR dan output relay. Dan yang terakhir, mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone. Yang pertama kita akan membahas tentang menggunakan input sensor cahaya atau LDR. Yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan, yaitu 1 ESP32, laptop atau komputer, kabel USB micro:bit, Arduino IDE, 5 ada sensor cahaya LDR, 6 ada resistor 10K ohm, dan yang terakhir ada kabel jumper. Nah, pemrograman ESP32 untuk pembaca nilai sensor cahaya LDR pada ESP32, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. Yang kedua, pada ESP32, membaca nilai sensor cahaya LDR pada ESP32 menggunakan pin analog 0 atau AO, A0. Komunikasi serial pada baud rate 115200 di void setup. Berikut cara menambahkan kodenya seperti di bawah ini. Yang ketiga, dalam membaca sensor cahaya atau LDR, digunakan konfigurasikan pin analog dengan cara menambahkan kode di bawah ini di dalam void loop. Seperti kode yang di bawah ini, gambar di bawah ini. Keempat, untuk mengirim nilai sensor cahaya LDR disertai di serial monitor dalam waktu 1 detik, maka kita perlu menambahkan kode seperti di bawah ini dalam void loop. 6. Koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. 7. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. 8. Klik icon Verify Sound Control plus CTRL+R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Yang kedua, menggunakan input sensor cahaya LDR dan output relay. Alat dan bahannya ESP32, laptop atau komputer, kabel USB micro:bit, Arduino IDE, sensor cahaya LDR, resistor 10K ohm, kabel jumper, modul relay 5 volt, lampu bohlam 5 volt, dan yang terakhir baterai 2 kali 1,5 volt. Nah, jadi kita ditantang untuk membuat rangkaian seperti di bawah ini sebagai bahan pembelajaran kita. Selanjutnya,
Pemrograman ESP32 untuk mengontrol relay dengan sensor cahaya LDR dengan langkah-langkah seperti di bawah ini. A. Jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. B. Pada ESP32, mengontrol relay dengan sensor cahaya atau LDR pada ESP32 menggunakan pin analog 0 atau AO, AA0, dan relay menggunakan GPIO 22. Untuk mengaksesnya perlu dilakukan inisialisasi pin yang akan digunakan dengan menambahkan kode seperti di bawah ini. C. Dalam mengkonfigurasikan GPIO tertentu agar dijadikan sebagai input atau output, digunakan fungsi pin model untuk relay sebagai output dan sensor cahaya atau LDR sebagai input. Cara menambahkan kode di bawah ini di dalam file setup. Nah, gambar di bawah ini adalah caranya. Kalian bisa mengikuti cara tersebut. D. Untuk mengatur kondisi high atau low pada GPIO, digunakan fungsi digital write. Hasil nilai sensor cahaya atau LDR akan terbaca di serial monitor. Jika nilai sensor kurang dari 200, maka relay akan aktif. Apabila nilai sensor lebih dari 200, maka relay tidak aktif. Masukkanlah kode di bawah ini dengan void loop. E. Koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. F. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Klik icon Verify CTRL+R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Jika tidak terdeteksi error, klik icon Upload atau CTRL+U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Yang ketiga ada mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone. Alat dan bahannya yaitu 1. ESP32, 2. Wi-Fi atau jaringan internet, 3. Laptop atau komputer, 4. Kabel USB micro B, 5. Aplikasi Blink, 6. Arduino IDE. Nah, selanjutnya ada cara konfigurasi aplikasi Blink, yaitu A. Unduh dan install aplikasi Blink dari Google Play Store pada smartphone Android. B. Buat akun pada aplikasi Blink. Akun dapat dibuat menggunakan akun Gmail yang telah dibuat sebelumnya. C. Pada aplikasi Blink, pilih New Project. D. Berikan nama pada project atau nama project dapat bebas. Selanjutnya pada Phone Choice Device, pilih ESP32 Dev Board, kemudian pilih Wi-Fi pada Phone Connection Type, dan klik Create. Aplikasi Blink akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token telah dikirimkan ke email. Nah, selanjutnya klik OK pada notifikasi. E. Aplikasi Blink akan mengarahkan ke kanvas window. Klik icon flash yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih widget box. Kemudian pilih button. F. Klik button widget untuk mengubah pengaturan. Pada bagian pengaturan, atur output pin dengan memilih digital dan GP2. Setelah itu klik OK. Kemudian pilih switch pada pemilihan mode. G. Setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Blink siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras atau ESP32 dengan menekan tombol play pada kanvas window. Selanjutnya pemrograman ESP32 untuk aplikasi Blink. A. Unduh library Blink pada https://github.com/blink/blink library.
B. Ekstrak file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder documents, Arduino, dan libraries. C. Jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. D. Untuk menampilkan status koneksi dengan Blink Cloud dan jaringan internet, serta memasukkan library yang akan digunakan, tambahkan kode di bawah ini pada sketch editor Arduino IDE. Selanjutnya, inisialisasikan GPIO ESP32 yang akan digunakan dengan menambahkan kode integer pin sama dengan 2. F. Inisialisasikan authentication token dan network credentials dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan. Sedangkan token Blink diubah sesuai authentication token yang telah dikirimkan ke email oleh aplikasi Blink. G. Tambahkan kode di bawah ini dalam void setup. Pada void setup akan dilakukan inisialisasi baud rate. Konfigurasikan pin ESP32 dan menghubungkan ESP32 dengan Wi-Fi menggunakan Wi-Fi begin SSID pass atau disebut password. Fungsi ini digunakan untuk memulai koneksi dengan Wi-Fi. Contohnya, ikutilah pemrograman seperti gambar di bawah ini. H. Agar tetap terkoneksi dengan Blink Cloud serta mengirim dan menerima data, tambahkanlah kode di bawah ini ke dalam void loop. Blink.run buka kurung tutup kurung titik koma. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut seperti gambar di samping. Dan gambar ini juga adalah lanjutan pemrogramannya. Berikutnya, mengintegrasikan ESP32 dengan aplikasi Blink. Langkah yang pertama, A. Koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. B. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. C. Klik icon Verify ctrl+R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. D. Jika tidak terdeteksi error, klik icon Upload ctrl+U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. E. Buka serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan IN pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan pesan seperti gambar di bawah ini. F. Pada aplikasi Blink, buka project yang telah dibuat sebelumnya dan klik icon play. G. Kemudian klik button pada aplikasi Blink untuk mengubah keadaan on atau off dan LED built-in pada ESP32. Nah, jadi pembahasan tentang input dan output pada ESP32 board, saya dapat menarik kesimpulan dalam sistem cyber fisikal, input dan output merupakan komponen yang saling terkait dan sangat penting. Input adalah data atau sinyal yang diterima oleh sistem dari dunia fisik, sementara output adalah tindakan atau data yang dihasilkan oleh sistem dan dikirim kembali ke dunia fisik. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan saya di materi tentang input dan output pada ESP32 board. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa like,
subscribe dan komen video ini apabila ada masukan. Terima kasih teman-teman. See you next time di video berikutnya. Bye-bye.